Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Androika Haryadi dari kelas F21E. Di sini saya akan menerangkan tentang eh, tugas UAS artikel dari mata kuliah Python for Data Science. Di sini saya membuat judul artikel yaitu perbandingan hasil prediksi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karawang menggunakan algoritma linear regression, random forest regressor, dan SVR atau super vector regressor. Oke, di sini tahapan-tahapannya ada 4, yaitu ada collecting data, yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada implementasi algoritma, dan selanjutnya yang terakhir evaluasi hasil model. Nah, yang pertama pada tahap collecting data, pertama saya mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik, yaitu dari publikasi buku dari tahun 2013 sampai 2023. Yang kedua adalah memilih data pada publikasi BPS. Nah, di sini saya memilih data yang terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Nah, yang ketiga ada import data ke dalam Excel. Jadi, data yang sudah saya kumpulkan dari publikasi buku, saya masukkan satu persatu dalam Excel. Selanjutnya, import data ke dalam Google Colab. Nah, selanjutnya, processing data. Nah, di sini ada dua yang saya lakukan, yaitu null value atau mengecek nilai kosong pada data yang saya buat, apakah ada. Nah, terus untuk jika ada, akan diganti nilainya gitu. Nah, untuk yang kedua ada normalisasi data, yaitu mengganti nama kolom yang terlalu panjang dengan nama kolom yang baru gitu. Terus menghapus nama kolom number agar otomatis. Nah, untuk selanjutnya di sini saya menggunakan 3 algoritma, yaitu linear regression, yang kedua random forest, yang ketiga ada SVR. Nah, di sini hasil dari implementasi dari linear regression yaitu dapat dilihat ada penurunan yang signifikan dari tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2024 sampai 2028. Untuk di sebelah kanannya ada hasil MSE-nya yaitu 0,83, RMSE-nya 0,91, R2-nya -5, MAE-nya 0,80. Nah, sini prediksi 5 tahun ke depan yaitu untuk 2024 9,94, 2025 9,87, 2026 9,79, 2027 9,72, 2008 9,65. Nah, sini ada penjelasan yaitu algoritma linear regression ini menggunakan data tingkat pengangguran dari 2013 hingga 2023 untuk melatih model regresi linear. Setelah model dilatih, prediksi dibuat untuk tahun 2024 hingga 2028 dengan mengasumsikan bahwa pola linear yang ada akan berlanjut. Hasil prediksi ditampilkan dalam grafik dan tabel memberikan estimasi tingkat pengangguran untuk tahun-tahun mendatang berdasarkan tren historis. Nah, selanjutnya ada support vector regression atau SVR. Nah, di sini dapat kita lihat hasil yang ditunjukkan yaitu ada kenaikan dari tahun 2024 dari sampai 2026 dan ada penurunan dari 2026 sampai 2028. Untuk hasil MSE-nya 0,05, RMS-nya 0,2291, R pangkat 2-nya 0,57, MAE-nya 0,2099. Nah, selanjutnya ada penjelasannya. Digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran terbuka di Karawang dari tahun 2013 hingga 2023 dan memberikan prediksi tahun 2024 dan hingga 2028 ke depan. Data tahun dan tingkat pengangguran baca dari file Excel dan dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Nah, data ini dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian. Lalu, model SPR dengan kernel radial basis function atau RBF dilatih pada data pelatihan. Nah, setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan metrik RMSE dan R2 untuk mengukur performa model. Nah, selanjutnya kemudian model digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran terbuka di tahun 2004, 2024 hingga 2028 dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan
prediksi untuk periode tersebut. Nah, selanjutnya ada random forest. Di sini dapat kita lihat menurut random forest tingkat pengangguran terbuka dari 2024 hingga 2008 stagnan di angka 9,47% dengan nilai MSI-nya 0,207, RMS-nya 0,455, R2-nya negatif 0,666, MAE-nya 0,428 dengan prediksinya 9,4715 sama. Nah, selanjutnya ada penjelasannya masih sama, yaitu pengangguran dari menggunakan data tingkat pengangguran 2013 hingga 2023 untuk melatih banyak pohon keputusan yang masing-masing membuat prediksi. Nah, setelah model dilatih, prediksi dilakukan untuk tahun 2024 hingga 2028. Nah, hasil akhirnya adalah prediksi TPT yang lebih akurat karena modelnya dapat menangani hubungan yang lebih kompleks dan non-linear dibandingkan regresi nilai A. Nah, di sini evaluasi model ketika ini diinputkan linear regression, random forest, dan SVR. Diketahui untuk base modelnya yaitu SVR dengan MI-nya 0,209, MSI-nya 0,05. Nah, di sini ada base on model itu SVR ya. MAE-nya base modelnya SVR, untuk MSI-nya SVR, dan RMS-nya SVR. Nah, terus untuk base model based on R square SVR, yaitu nah, untuk evaluasi model seperti itu. Nah, dapat disimpulkan yaitu berdasarkan hasil penelitian model supervisor regression atau SVR menunjukkan performa terbaik dalam prediksi tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Karawang dibandingkan dengan linear regression atau random forest regression. SVR memiliki nilai MSE, RMSE, dan MAE yang lebih kecil serta nilai R square positif 0,5785 yang menunjukkan kemampuannya dalam menangkap pola hubungan antar variabel dengan lebih baik. Meskipun demikian, prediksi yang dihasilkan oleh SPR menunjukkan tren yang tidak stabil dengan peningkatan signifikan hingga tahun 2026 sebelum mengalami sedikit penurunan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi dan kebijakan tenaga kerja dapat mempengaruhi dinamika pengangguran dalam jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk merancang kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih efektif. Mungkin segitu saja presentasi untuk UAS Python for Data Science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.